Halo apa kabar pemirsa, senang sekali saya Ica Rizky kembali hadir menjumpai Anda dalam program talk show kesehatan Stetoskop. Dan pada edisi Stetoskop hari ini, saya akan mengajak Anda pemirsa di rumah untuk membahas mengenai evakuasi korban kecelakaan lalu lintas. Seperti yang kita sering lihat di masyarakat pemirsa bahwa maraknya kasus kecelakaan lalu lintas di mana korban sering dibiarkan begitu saja hingga menunggu pihak kepolisian datang baru kita diberikan kesempatan untuk bisa menolong korban tersebut. Nah, apakah hal ini dibenarkan secara kesehatan, secara medis, ataukah ada tindakan yang salah dari hal ini? Oleh karena itu, pada edisi hari ini saya menghadirkan dua orang narasumber yang juga merupakan dosen dari jurusan Ilmu Keperawatan Politeknik Kesehatan Malang. Di sebelah kanan saya telah hadir Bapak Rudi Harmano, Eskop Nurse MKep. Selamat siang Bapak Rudi. Dan di sebelah kanan Bapak Rudi ada Bapak Roni Yuliwar, Eskop Nurse MKat. Selamat sore Bapak Roni. Selamat siang. Baik, tadi saya sempat menjelaskan ke pemirsa bahwa hari ini kita akan membahas mengenai evakuasi korban kecelakaan lalu lintas. Dimana kalau kita lihat nih Pak Roni dan Pak Rudi, sering sekali apalagi musim liburan, musim mudik juga terjadi kasus kecelakaan lalu lintas dan biasanya korban ini didiamkan saja hingga menunggu pihak kepolisian datang. Nah, yang pertama yang saya tanyakan ke Bapak Roni, mungkin bisa jelaskan dulu ke pemirsa bahwa apa sih yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas ini sendiri? Ya, terima kasih Mbak Ja. Yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa atau kejadian di jalan raya yang kejadiannya itu terjadi tidak disangka-sangka, ya, yang melibatkan kendaraan, biasanya umumnya itu kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4, yang dimana setelah terjadi kejadian tersebut akan menimbulkan suatu korban atau cedera yang bisa menimbulkan kerugian pada pemilik korban. Demikian Mbak Ica. Baik, kalau kita lihat nih Pak dari data yang mungkin pernah didapatkan dari pihak Polresta ya, bahwa untuk kasus kecelakaan lalu lintas ini sendiri dari tahun ke tahun apakah mengalami penurunan atau justru ada peningkatan? Ya, berdasarkan data yang kami peroleh dari Polresta Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2010 untuk di Kabupaten Malang saja, jumlah kecelakaan lalu lintas itu terjadi menimbulkan korban sebanyak 630 orang. Kemudian yang korban meninggal 173 orang. Sedangkan dari itu ada lagi yang mengalami luka ringan hanya 848 orang. Baik. Tetapi untuk khusus pada Kota Malang pada tahun 2010 itu jumlah kecelakaan mengalami 176 orang korban dan yang mengalami korban meninggal itu sebanyak 73 orang, luka berat 36 orang dan luka ringan 163 orang. Nah, dibandingkan dengan data yang pada bulan Januari saja, pada bulan Januari tahun 2011, itu dalam periode 1 bulan saja telah tercatat 21 kejadian atau kasus kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa 32 korban dan 7 diantaranya meninggal dunia. Nah, kalau kita lihat dari perbandingan ini saja, dalam 1 bulan saja pada bulan Januari itu sudah terjadi peningkatan kasus yang banyak dan korban yang cukup banyak. Demikian Mbak. Baik, Pak Roni, kalau tadi sempat dijelaskan bahwa ada peningkatan jumlah penderita atau korban kecelakaan ya. Dan kita tidak tahu apakah dari sekian banyak jumlah ini yang terbanyak penyebabnya apakah karena keterlambatan pertolongan secara medis atau memang kondisi situasi pada saat kecelakaan yang langsung merenggut nyawa korban, tidak dijelaskan ya Pak ya. Baik, saya ke Pak Rudi. Kalau melihat dari data yang dijelaskan oleh Pak Roni, yang paling banyak di Kota Malang ini terjadi yang seperti apa Pak kasus kecelakaan lalu lintasnya? Iya, jadi yang paling banyak memang kecelakaan tadi setelah disampaikan oleh Pak Roni adalah memang kasus-kasus dengan kendaraan sepeda motor. Ya, jadi memang karena memang sekarang animo masyarakat terkait dengan pembelian sepeda motor semakin meningkat. Ya, jadi kemungkinan setiap minggu ini kurang lebihnya adalah 1.000 atau 4.000 unit ya. Nah, itu kira-kira sehingga memang angka kejadian kecelakaan itu semakin meningkat ya. Selanjutnya memang roda 4 jadi gitu ya. Jadi memang kecelakaan ini sangat tinggi ya. Jadi sebetulnya tidak hanya dari faktor mungkin jumlah dari kendaraan, tapi juga dari faktor individu, dari pengemudi itu. Atau mungkin dari faktor lalu lintasnya sendiri juga bisa ya Pak ya? Ya? Atau faktor jalannya, kalau jalannya becek, licin, atau mungkin berlobang itu juga bisa menyebabkan kecelakaan dari lalu lintas. Ya. Baik,
tadi sempat dijelaskan juga oleh Pak Roni bahwa dampaknya bisa menyebabkan kematian, kemudian luka ringan, luka berat. Nah, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Pak ke pemirsa di rumah dampaknya dari kecelakaan lalu lintas itu. Iya, yang jelas memang yang paling parah memang meninggal, kematian ya. Jadi itu sudah terakhir dari kehidupan dari manusia ya. Berikutnya memang ada dampak yang berat, luka berat ya. Jadi luka berat ini atau mungkin kondisi berat ini mungkin contohnya adalah pasiennya tidak sadar ya. Mungkin juga ada cedera atau luka pada kepala, terutama bagian dalam. Kelihatannya memang dari luar kelihatannya tidak berdarah, tapi di dalam sebetulnya ada perdarahan. Atau mungkin cedera pada dada, ini kan ya. Jadi di dada ini kan juga ada organ-organ yang penting seperti ada paru, ada jantung. Ya. Saya ingin kembali mengenai tadi Pak data korban kecelakaan hingga menimbulkan kematian. Nah, apakah ada sebuah survei atau sebuah data bahwa kematian ini terjadi ketika ada faktor keterlambatan kalau kita berbicara berhubungan dengan medis, keterlambatan pertolongan pertama, Pak Rudi? Memang sejauh ini memang survei secara akurat masih belum ada. Cuman memang faktor-faktornya di dalam penanganan satu korban, memang salah satunya memang kecepatan, khususnya kecepatan baik itu dari petugas kesehatan atau juga dari masyarakat ya di dalam, atau mungkin tingkat berat ringannya dari korban itu sendiri ya, terkait dengan nanti dampak-dampak yang bisa ditimbulkan. Nah, apakah ini ada hubungan Pak dengan ada yang mengatakan bahwa ketika terjadi sebuah kecelakaan masyarakat tidak boleh melakukan pertolongan pertama sebelum pihak kepolisian datang, sehingga itu dibiarkan terlebih dahulu korbannya? Ya, jadi ya sebetulnya masyarakat harus punya kemampuan di situ. Ini yang benarnya seperti apa Pak? Apakah kita boleh secara mungkin aturan dalam memberikan pertolongan pada korban kecelakaan? Ya, boleh-boleh aja. Ya, jadi karena kita membantu korban, ya khususnya korban kecelakaan tadi itu. Jadi untuk di dalam tujuan kita membantu itu kan satu adalah mencegah terjadinya kematian. Yang kedua adalah mengurangi dampak dari kecelakaan itu sendiri. Iya, dampak kecelakaan sendiri. Jadi kalau mungkin selama ini pemirsa di rumah yang beragama bahwa ketika melihat sebuah peristiwa kecelakaan dibiarkan si korban ini hingga pihak kepolisian itu salah ya Pak? Salah. Mungkin Pak Roni ingin menambahkan. Saya mau juga menambahkan tadi benar yang disampaikan Pak Rudi tadi bahwa fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa apabila terjadi suatu kecelakaan sepeda motor atau segala macam, memang ada sebagian masyarakat memang kita di budaya kita itu tetap ada budaya untuk melakukan pertolongan ya. Cuman dalam melakukan budaya pertolongan tersebut ada beberapa hal tindakan yang keliru yang dilakukan oleh masyarakat itu memang wajar saja mungkin karena pada saat itu masyarakat berpikiran bahwa ingin menolong secepatnya. Tapi dalam pola pikir dari memang untuk orang awam gitu ya, bahwa ada penolongan langsung dilakukan, diambil korbannya, dipindahkan tanpa melihat dulu kondisi korban. Tidak demikian konsepnya dalam konsep karena kita ada namanya konsepnya first aid ya, proses pertolongan pertama pada korban yang mengalami kecelakaan. Jadi memang, tapi ada juga memang sebagian masyarakat yang merasa takut, dan tidak memberikan pertolongan, dan memang betul ada Mbak Ica dan dia membiarkan kondisi seperti itu. Dan ini merupakan suatu hal yang berbahaya karena memang pertolongan pertama first aid tadi itu memang cukup penting dilakukan karena 50% kematian terjadi dalam waktu 15 menit setelah kejadian. Jadi menurut hasil penelitian bahwa 50% kematian kecelakaan lalu lintas itu bisa terjadi dalam waktu 15 menit setelah kejadian apabila korban itu mengalami suatu trauma kepala, pendarahan di kepala, otak, dan kerusakan pada jantung dan paru-paru. Baik, Pak Roni, kalau kita melihat korban kecelakaan itu sendiri, secara kondisi fisik seseorang yang menjadi korban kecelakaan kan berbeda-beda, Pak. Nah, apakah ada kondisi tertentu di mana masyarakat tidak boleh memberikan pertolongan pada korban ini? Mungkin ada yang kita bisa melihat bahwa ada yang masih utuh nih Pak, atau kecelakaannya cukup parah. Adakah kondisi tertentu di mana masyarakat dilarang untuk melakukan pertolongan? Dalam melaksanakan pertolongan pertama pada masyarakat kita yang mengalami kecelakaan lalu lintas, ada dua prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pertolongan. Yang pertama,
tetap prinsipnya harus melakukan bantuan pertolongan. Jadi tidak ada pengecualian bahwa ini tidak perlu dilakukan pertolongan ya. Jadi tetapi prinsip yang pertama adalah si masyarakat yang akan memberikan pertolongan itu dia harus melihat dulu dia posisinya aman apa tidak untuk melakukan pertolongan. Misalnya kalau misalnya kalau dia ada korban mengalami kecelakaan lalu lintas di tengah jalan, sedangkan situasi pada saat itu kendaraan sangat ramai, kejadian kecelakaan di jalan yang cukup besar ya, maka dia tidak boleh langsung menolong korban itu, tapi dia mengamankan dulu dirinya dan korbannya. Berarti dalam hal ini bahwa penolong tadi itu perlu mengevakuasi atau memindahkan korban itu ke tempat yang lebih aman. Tapi ada juga prinsip yang kedua adalah si masyarakat juga harus tahu bahwa apabila dalam melakukan pertolongan korban harus memastikan apakah dia mengalami kerusakan pada kepala, tulang belakang, dan sampai ke punggungnya. Karena kalau mungkin kondisi kejadian misalnya sampai mengalami ibaratnya itu fraktur atau patah tulang pada struktur tulang belakang, maka korban tidak diperbolehkan untuk dipindahkan sama sekali. Baik, berarti ada langkah-langkah sendiri yang harus mungkin pemirsa di rumah ketahui bahwa dalam memberikan first aid atau pertolongan pertama ada item-item yang harus diperhatikan juga ya Pak Roni? Ya, betul. Baik, Pak Rudi ingin menambahkan? Iya, jadi sebetulnya kalau kita menolong itu sebetulnya ya bisa aja ya, bisa aja kita itu menolong korban. Karena kalau nggak ditolong nanti korban kan tambah kondisi tambah parah. Jadi nanti juga ya, karena sifat kita juga sifat menolong ya, tapi juga yang menolong ini juga harus tahu sejauh mana kemampuan dari penolong kan gitu. Nah, jadi telah disampaikan tadi oleh Pak Roni bahwa yang pertama kali kita amankan adalah diri kita ya dan korban memang. Tapi mungkin dari ancaman dari lingkungan sekitar. Jadi kalau misalnya di tengah jalan misalkan ada korban, kita kan tidak mungkin bisa langsung masuk ke korban. Tapi kita amankan dulu lingkungannya, jalannya itu. Kita bisa minta bantuan kepada masyarakat sekitarnya atau mungkin mesti kontak polisi atau mungkin kontak juga ambulans 118 untuk bisa mengamankan. Jadi Pak Polisi jelas mungkin ya mengamankan dan situasi ini. Kalau petugas polisi bisa segera hadir. Tapi kalau enggak nanti ada masyarakat yang menolong supaya kita juga jangan jadi korban. Kita mau nolong kok jadi korban akhirnya ditolong oleh orang. Baik sekali. Dan pemirsa di rumah setelah ini saya akan bertanya ke Pak Roni dan Pak Rudi mengenai prinsip yang harus diperhatikan dalam proses memberikan pertolongan pertama evakuasi korban dan kecelakaan setelah jeda iklan berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Stetoskop dan masih bersama Pak Rudi dan Pak Roni. Untuk Anda yang baru bergabung bersama Stetoskop, belum ketinggalan pemirsa karena kita masih berbicara mengenai evakuasi korban kecelakaan lalu lintas. Dan saya melanjutkan obrolan kita Pak Rudi dan Pak Roni mengenai prinsip yang mungkin pemirsa harus ketahui dalam memberikan pertolongan pertama evakuasi korban kecelakaan ini. Pak Rudi. Memang kita prinsip-prinsip di dalam penanganan kecelakaan ya. Tentunya ada hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah lokasi kejadian, lokasi tempat kejadian itu. Jadi yang kedua adalah kondisi korban ya. Yang ketiga peralatan dan yang keempat adalah keterampilan atau pengetahuan dari penolong. Jadi kalau kita bahas satu persatu dari prinsip tersebut, misalnya lokasi kejadian ya. Jadi tadi telah disampaikan pada seksi sebelumnya bahwa lokasi kejadian harus kita perhatikan bahwa apakah di dalam kita menolong itu aman bagi korban, aman juga bagi penolong. Ya, itu juga harus diperhatikan. Jadi di dalam evakuasi kalau misalkan aman sih tidak masalah, ya. Tapi kalau tidak aman ya harus kita amankan dulu, sehingga di dalam untuk lokasi kejadian ini bisa saja nanti korban bisa dievakuasi ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Baik, itu mungkin bisa diberlakukan ketika sebuah tempat atau lokasi kejadian berada di area pemukiman atau ada masyarakat di situ. Nah, bagaimana bila kejadian terjadi pada malam hari, Pak? Ketika di ruas jalan tol, di mana tidak ada masyarakat di sana, hanya kendaraan saja yang melintas di sana. Dari sumber kepolisian pun jauh untuk mengetahui bahwa ada kecelakaan butuh proses ya, butuh ada waktu di sana. Nah, itu bagaimana, Pak? Iya, saya kira hal seperti itu memang
perlu adanya satu kesadaran dari masyarakat. Ya, jadi selain kita sudah call dari kepolisian, gitu ya, kemudian juga call juga mungkin ambulans 118 atau mungkin petugas kesehatan lainnya, juga perlu adanya satu kesadaran dari masyarakat terkait untuk di dalam menolong suatu korban. Nah, jadi kita bisa aja nanti berarti minta bantuan dari masyarakat, ya, entah pengendara yang peduli terhadap kecelakaan itu untuk bisa membantu di dalam mengamankan situasi yang ada di tempat kejadian perkara itu. Baik, karena kalau mungkin kita lihat ya Pak Rudi dan Pak Roni, kalau terjadi pada kilometer sekian di ruas jalan tol sering menyebabkan terjadi kematian, apakah itu menjadi faktor penyebab utamanya adalah keterlambatan memberikan pertolongan? Kalau mungkin saya tambahkan dari penjelasan dari Pak Rudi bahwa khusus untuk kejadian kecelakaan di jalan tol, di mana tentu masyarakat tidak ada, ya. Yang prinsip yang utama di sana adalah kita seperti yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi adalah mengaktifkan sistem EMS, Emergency Medical Service, yaitu hendaknya masyarakat awam atau itu kalau seandainya ada satu kejadian jalan tol, dia segera menghubungi pihak-pihak terkait. Seperti pihak kepolisian atau juga menelpon ke 118 atau pihak ambulan, sehingga tentu diharapkannya dalam dia melaporkan kondisi korban, tapi sebelum dia memberitahu kepada pihak kepolisian atau pihak ambulan adalah dia harus mengecek dulu, memeriksa dulu kondisi korban dan jangan melakukan manipulasi korban atau memindahkan. Karena memang kalau dilihat dari tentu kalau maksud Mbak Ica tadi kalau di jalan tol itu kecelakaan tabrakan beruntun misalnya ya di jalan tol yang pengemudi atau penumpang di kendaraan roda 4 ya. Maka yang prinsip yang utama yang dilakukan oleh masyarakat itu dia memang harus turun mengecek kondisi korban. Kalau seandainya kondisi korban masih bisa ada pernafasan, masih bisa kondisinya bisa berkomunikasi, nah dia harus menyetop kendaraan yang lain untuk memberitahu, menyampaikan pesan atau bersama-sama untuk menolong korban. Jadi memang harus ada kesadaran ya, seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi itu. Jadi mengenai meninggal apa tidaknya memang ada dua faktor. Memang kalau memang kasus tabrakannya yang memang betul-betul dalam bahasa medis itu crash injury ya, tabrakan yang betul-betul parah gitu ya. Memang resiko kematiannya daripada korban itu akan lebih cepat ya. Tetapi tidak dalam hal ini bahwa kecepatan masyarakat awam kita dalam memberikan pertolongan itu juga namanya cukup menentukan ya. Cukup menentukan setidak-tidaknya kalau seandainya dia masih bisa dibawa ke rumah sakit atau hospital, cedera yang dialaminya itu masih bisa ditangani oleh cepat. Jadi dampak daripada kecelakaan itu masih bisa diminimalisir gitu ya. Bisa tidak Pak Roni, selain dari faktor kecepatan seseorang dalam memberikan pertolongan pertama, juga tersedianya fasilitas yang memadai dalam sebuah ambulans? Pasti. Ya. Karena kalau kita lihat ada juga faktor kematian ketika dalam perjalanan karena kurangnya fasilitas dalam ambulans. Kalau hal itu terjadi memang kalau menurut pendapat saya itu hal itu cukup disayangkan gitu ya. Karena memang kalau dalam konsep istilah PPGD ya, pertolongan pertama pada kecelakaan itu yang namanya ambulan itu memang harus mempunyai sarana yang standar ya. Standar dalam hal pertolongan korban ini. Misalnya tentang harus ada alat oksigenisasi di sana ya, yang merupakan kebutuhan utama pada korban itu. Jadi kalau ada ambulan yang datang itu dengan sarana prasarana yang apa adanya itu juga dipertanyakan juga gitu ya. Apakah harus menghubungi 118 tadi Pak? Ataukah ketika ada sebuah rumah sakit terdekat, tapi secara ambulans, untuk kendaraan ambulans tidak kurang memadai untuk melakukan pertolongan karena fasilitas dalamnya tidak begitu lengkap. Nah, apakah ada rekomen ini buat pemirsa di rumah ketika kondisi pasien ini dalam kondisi korban yang parah, menghubungi ambulans ini karena dengan fasilitas yang lengkap seperti itu? Saya rasa itu mungkin dari pihak ambulan rumah sakit itu sudah tahu ya. Kalau misalnya kita sudah mengontak, tadi seperti saya jelaskan tadi, ketika kita mengaktifkan medical service, kita menyampaikan kondisi korban, jenis kelamin korban, kondisinya seperti apa. Biasanya pihak rumah sakit yang menjawab seperti itu sudah mengirimkan sesuai dengan kondisi korban. Jadi saya rasa itu ambulan yang dikirim itu sudah sesuai standar ya, sesuai dengan standar yang diinginkan. Kalau toh nanti pertolongan dari sarana prasarana di ambulan itu kurang, biasanya itu petugas ambulan itu sendiri sudah
berkoordinasi dengan rumah sakit setempat atau dengan kepolisian. Mungkin Pak Rudi ada penambahan mungkin. Ya, jadi kecepatan di dalam memberikan pertolongan itu memang sangat dipentingkan. Ya, jadi kecepatan. Jadi oleh sebab itu memang ketika kita tadi setelah call IMS itu memang mestinya harus segera datang. Ya, jadi link antar rumah sakit atau mungkin petugas kesehatan harus dibangun. Ya, jadi sehingga ketika kita memberikan bantuan itu mungkin ada rumah sakit yang terdekat itu yang harus segera bisa datang ke lokasi kejadian, mungkin tak kurang waktu 5 menit atau untuk bisa mencegah terjadinya kematian tadi itu. Berarti diperlukan koordinasi tim medis juga ya Pak untuk penanganan korban sendiri. Baik pemirsa, setelah ini Pak Rudi dan Pak Roni akan memberikan simulasi mengenai evakuasi korban kecelakaan lalu lintas setelah jeda iklan berikut ini. Baik pemirsa, seperti janji saya tadi bahwa akan ada simulasi mengenai evakuasi korban kecelakaan lalu lintas. Dan di sebelah kanan kiri saya telah ada teman-teman dari mahasiswa jurusan Ilmu Keperawatan Politeknik Kesehatan Malang yang akan membantu memberikan simulasi mengenai evakuasi korban kecelakaan lalu lintas yang akan dipandu oleh Bapak Roni dan Pak Rudi. Ya, silakan Pak. Baik pemirsa, saya akan memperagakan tentang cara evakuasi korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Dalam simulasi ini kami memberikan contoh kasus, yaitu adanya suatu korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas kendaraan roda 2 atau sepeda motor yang mengalami kecelakaan di tengah jalan. Posisi korban dalam keadaan tertelungkup dengan kondisi masih menggunakan helm. Yang akan diperagakan oleh mahasiswa kami adalah tindakan yang pertama adalah bagaimana menstabilkan posisi korban dengan melakukan metode lock and roll. Tindakan yang kedua, pelepasan helm daripada korban. Dan tindakan yang ketiga adalah bagaimana mengevakuasi korban dari tengah jalan menuju ke tempat daerah yang aman. Baik pemirsa, tindakan yang pertama adalah tindakan lock and roll. Silakan kepada mahasiswa. Pak, apa bisa mendengar suara saya? Tindakan yang pertama, penolong melakukan cek respon pada korban. Jika korban tidak berespon, maka penolong meminta temannya untuk berada di posisi di atas kepala korban. Dan teman yang lain berada di samping korban. Penolong yang berada di atas kepala korban melakukan fiksasi atau memegang leher korban yang terpasang helm, sehingga ketika korban dirubah posisinya dengan posisi lock roll, posisi lehernya tidak terpuntir. Ya, pakai hitungan ketiga, kita beri bersama. 1, 2, 3. Setelah korban diposisikan dalam kondisi telentang setelah dilakukan tindakan lock and roll, maka dilakukan pelepasan helm korban. Pak, nanti penolong akan membantu Bapak untuk membuka helm. Tolong Bapak jangan banyak bergerak di luar instruksi saya. Di dalam melepaskan helm, hati-hati penolong jangan sampai menimbulkan injuri tambahan pada bagian leher korban. Langkah selanjutnya adalah tindakan evakuasi korban. Ya, dalam memindahkan korban diusahakan dalam posisi rata dan mulai aba-aba. Hitungan ketiga kita angkat. 1, 2, 3. Posisi korban dipindahkan ke atas paha penolong. Oke. Hitungan ketiga kita iringkan. 1, 2, 3. Hitungan ketiga kita berdiri. 1, 2, 3. Hitungan ketiga kita jalan. 1, 2, 3. Hitungan ketiga kita turunkan. 1, 2, 3. Hitungan ketiga kita rentangkan. 1, 2, 3.
Hitungan ketiga kita turunkan. 1, 2, 3. Ya, demikian tadi pemirsa simulasi kami tentang cara pemindahan korban dengan menggunakan sistem balok atau dibopong. Prinsip yang harus diperhatikan dalam memindahkan evakuasi korban, harus dihindari bagian ekstremitas korban, jangan sampai tidak terfiksasi atau tertahan oleh penolong sehingga bisa menimbulkan cedera tambahan. Baik, pemirsa Dharma TV yang berbahagia, tadi telah diperagakan oleh mahasiswa dari jurusan Keperawatan Poltekkes Malang dengan menggunakan diangkat ya, tanpa menggunakan alat ya. Sekarang kita akan menggunakan alat dengan nama long span box ya. Jadi kita akan memperagakan kembali seandainya nanti apabila di dalam masyarakat itu ada papan atau mungkin ini ada papan khusus untuk mengangkut kasus-kasus kecelakaan ya, karena kita tahu bahwa apabila terjadi kecelakaan lalu lintas ya, hal yang sangat diperhatikan adalah terjadinya trauma, khususnya trauma pada leher, trauma juga pada tulang belakang ya. Kita tahu bahwa bila terjadi trauma khususnya pada tulang belakang atau mungkin leher akan sangat mengganggu, terutama adalah sistem atau fungsi respirasi khususnya pada tulang leher pada 1 sampai 4 ya. Kita ikuti kembali peragaan pada evakuasi korban dengan menggunakan papan. Ini adalah contoh yang akan disampaikan oleh mahasiswa dari jurusan Keperawatan Poltekkes Malang. Adit di sana nyorong Pada hitungan ketiga kita miringkan. 1, 2, 3. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah ini adalah teknik lock roll. Jadi artinya kita membalikkan mulai dari kepala, tulang belakang sampai ke kaki, posisinya harus sama, harus simetris, tidak boleh ada yang bengkok. Hal ini akan mencegah terjadinya trauma lebih lanjut pada tulang belakang atau mungkin pada leher. Selanjutnya, pada hitungan ketiga kita baringkan. 1, 2, 3. Pada hitungan ketiga kita geser. 1, 2, 3. Mengambil posisi. ya, apabila lokasi yang akan kita tempuh cukup jauh ya, jadi kita perlu memasang adanya suatu pengikat ya, baik itu di kepala maupun juga di dada maupun juga di panggul atau mungkin di kaki ya. Tapi kalau misalkan nanti sangat lebih baik ada pengikatnya. Tapi apabila tidak ada ya terpaksa kita menggunakan bahan yang ada di sekeliling kita, mungkin dengan kain atau mungkin dengan pengikat ya, dengan tali dan sebagainya untuk mencegah supaya korban tidak jatuh ketika akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan lebih nyaman. Ya, pemirsa, dalam kondisi pemindahan korban mengenai tandu wajib dipasang suatu collar neck atau alat penahan daripada leher. Dalam kondisi ini kami mencontohkan bahwa dalam hal ini bahwa tidak dalam kondisi darurat berarti penyangga lehernya tidak ada, maka tetap posisi daripada penolong korban yang di atas kepala tetap mempertahankan untuk memegang leher korban. Pada hitungan ketiga kita angkat. 1, 2, 3. Pada hitungan ketiga kita berdiri. 1, 2, 3. Pada hitungan ketiga kita mulai jalan. 1, 2, 3. Stop. Pada hitungan ketiga kita turunkan. 1, 2, 3. Pada hitungan ketiga kita taruh. 1, 2, 3. Ya. Sudah. Nah, langkah selanjutnya setelah dilakukan evakuasi korban, maka sebelum petugas ambulan datang atau petugas kesehatan datang, maka masyarakat awam atau penolong mengecek kondisi korban dengan melihat apakah korban dalam keadaan berfungsi pernapasan atau tidak. Kemudian mengecek nadi korban dengan meraba leher nadinya. Coba diperagakan oleh mahasiswa. Apakah nadi teraba, nadi arteri karotis diraba pada bagian leher sebelah kanan. Ya. Apabila pada saat pengecekan nadi arteri karotis tidak teraba, maka dilakukan tindakan bantuan hidup dasar atau resusitasi jantung paru.
Baik pemirsa ya, jadi tadi telah diperagakan dua teknik ya, teknik dengan evakuasi korban menggunakan alat dan tanpa menggunakan alat ya. Dan perlu kita ingatkan kembali bahwa ketika kita menolong korban, yang harus diperhatikan adalah keamanan dari korban dan dari penolong. Jadi sebelum menolong korban tadi kita sudah call 118 atau EMS atau mungkin petugas yang berkompeten di dalam memberikan atau mungkin mengatur, khususnya mungkin kepolisian. Jadi jangan sampai nanti ketika di dalam memberikan pertolongan itu justru penolong menjadi korban. Nah, ini harus diperhatikan ya. Jadi sebelum tadi mengawali di dalam memberikan pertolongan, jadi lingkungan sekitarnya jadi harus diamankan supaya tidak penolong atau korban menjadi korban selanjutnya. Nah, jadi harus ada masyarakat yang mungkin awalnya mengatur lalu lintas, atau mungkin kita bisa memantau apakah kondisi sekitarnya dari korban itu ada hal yang membahayakan, seperti ada bensin yang ada di sekitarnya atau mungkin ada kabel listrik yang ada di sekitarnya yang bisa nantinya menjadikan efek terhadap penolong. Nah, ini harus diperhatikan. Yang kedua, pada pasien ketika kita menolong korban, pada pasien tersebut harus diperhatikan adalah kesimetrisan dari kemesitan dari tubuh dari pasien, ya khususnya adalah tulang kepala, maksudnya tulang leher atau mungkin tulang belakang. Ya, begitu juga nanti hal-hal yang terkait dengan kecelakaan ini, karena ketika terjadi suatu kecelakaan biasanya tidak semua organ bisa kena. Ya, seperti contoh ada patah tulang pada kaki atau mungkin pada tulang pada tangan atau mungkin ada luka pada dada. Hal ini harus diperhatikan supaya tidak berdampak lebih buruk ketika kita melakukan suatu evakuasi. Baik Pak Roni dan Pak Rudi, ini saya ingin bertanya dulu Pak, mumpung masih ada teman-teman dari keperawatan. Kalau tadi posisi kecelakaannya adalah kecelakaan kendaraan roda 2 dengan posisi seperti tadi. Bagaimana dengan kecelakaan mobil di mana ada tekanan atau ada gencatan dalam mobil? Pertolongannya seperti apa yang harus dilakukan? Untuk kondisi-kondisi kecelakaan pada penumpang kendaraan roda 4, yang misalnya seperti driver yang mengalami kecelakaan tabrakan beruntun, maka prinsipnya sama. Berarti bahwa ada satu penolong yang memang berfungsi untuk memegangi kepala korban, leher korban, kemudian korban diusahakan supaya dikeluarkan dari posisi terjepit dari posisi kemudi. Umumnya dalam kondisi kecelakaan roda kendaraan 4, maka korban akan menderita trauma pada tulang belakang, trauma kepada leher dan trauma kepada kepala karena perubahan gaya benturan yang tadinya jalan tiba-tiba berhenti, maka perubahan gerakan yang sangat dinamis daripada pergerakan tulang leher dan tulang belakang maka menimbulkan benturan ke depan dan ke belakang. Makanya prinsipnya sama, bahwa prinsip yang mendasar adalah tetap mempertahankan posisi leher kepala dalam keadaan lurus, karena memang di belakang daripada leher kepala kita itu adalah pusat pernafasan. Ketika kecelakaan terjadi posisi kepala tidak ini Pak, miring seperti itu, maka harus diluruskan. Dan itu harus ya Pak ya? Untuk harus, itu memang wajib itu. Dan memang sudah standar dalam pertolongan korban. Biasanya kalau ada petugas ambulan yang datang, maka dia memasang suatu alat untuk penahan penyangga leher yang disebut dengan collar neck. Baik, kemudian kalau ini juga kecelakaan roda 2, helm masih terpasang, bagaimana dengan kondisi tidak memakai helm? Juga kepala harus diselamatkan terlebih dahulu Pak ya? Kondisi yang diperhatikan adalah kepala terlebih dahulu. Betul, jadi dalam hal prinsip pertama dalam pertolongan korban dengan yang mengalami kecelakaan bermotor adalah memastikan di kepala itu, maksudnya pasien itu masih bisa melakukan proses bernapas apa tidak, dengan melihat saluran pernapasannya terbuka apa tidak atau lancar apa tidak, dengan melakukan tindakan look, listen, dan feel. Karena prinsip seperti yang Mbak jelaskan tadi, bahwa kecelakaan itu risiko kematiannya itu juga kadang-kadang berkaitan dengan kurangnya sarana. Sebenarnya tidak. Sebenarnya adalah kunci utamanya adalah orang yang menemukan korban, kemudian dia mengecek pernapasan korban dan memberikan bantuan supaya saluran pernapasan udara ke paru-paru tetap bisa masuk. Dan itu sangat membantu nyawa korban sebenarnya.
mungkin harus ada edukasi sendiri ya Pak dari pihak kepolisian kepada masyarakat cara memberikan pertolongan yang dengan langkah yang seperti ini. Kalau orang medis mungkin bisa melakukan hal seperti ini, tapi saya yakin kalau masyarakat awam begitu ada kecelakaan udah bingung setengah mati dan melakukan apa yang bisa dilakukan pertama kali. Ya betul Mbak Ica, bahwa memang menurut saya itu bahwa pengetahuan masyarakat istilahnya dalam menolong korban kecelakaan itu dengan istilah basic cardiac life support atau BCLS, menurut saya itu adalah bukan hanya yang mengetahui itu hanyalah orang petugas kesehatan, tetapi masyarakat awam itu juga berhak atau wajib untuk mengetahui itu. Sehingga perlu adanya suatu kebijaksanaan dari instansi-instansi yang terkait seperti kepolisian, Departemen Kesehatan, kemudian Dispenda, pemerintah daerah untuk membuat terobosan program-program melakukan suatu kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang penolong korban kecelakaan. Baik, menarik sekali simulasinya Pak Roni dan Pak Rudi, dan terima kasih untuk teman-teman dari mahasiswa keperawatan. Ya. Dan setelah ini pemirsa, saya ingin bertanya kepada Pak Roni dan Pak Rudi mengenai bahan tandu yang digunakan. Kalau tadi dijelaskan ada papan, tapi saya juga pernah melihat ada yang bentuknya seperti kain atau terpal ya Pak ya. Nah, perbedaannya dalam perbedaan dan fungsi ketika terjadi evakuasi seperti ini seberapa penting setelah jeda iklan berikut ini pemirsa. Baik Pak Roni dan Pak Rudi, tadi sempat terpotong saya ingin bertanya mengenai bahan yang digunakan untuk tandu ini. Kalau kita lihat kan ada dua macam ya Pak ya, ada yang seperti yang dicontohkan tadi seperti papan seluncur bentuknya, ada juga yang seperti ketika ada trauma pemain sepak bola seperti lentur. Nah itu apa plus minusnya di antara dua macam itu Pak Roni? Pak Rudi silakan. Memang rujukan kalau kita menolong korban dengan trauma itu memang idealnya memang harus rata dan harus keras, gitu ya. Karena kita akan mempertahankan kondisi dari tulang kepala, tulang leher dan tulang belakang itu harus sejajar, tidak boleh melengkung. Ya, karena kita beranggapan kalau terjadi korban kecelakaan, kita anggap mikir kita itu harus yang terparah. Nah, jadi kita harus anggap betul-betul ini kondisi yang parah, sehingga karena kita belum ada pemeriksaan saat itu, jadi harus betul-betul kita perlakukan dengan betul-betul yang standar. Jadi mulai dari tulang leher khususnya sampai tulang belakang ini harus pada body yang alignment, jadi harus sejajar dan simetris. Kita tahu bahwa tadi telah saya sampaikan bahwa tulang lehernya harus selalu dijaga, ya karena tadi ada fungsi saraf ke fungsi pernafasan. Jadi kalau kita salah di dalam menolong korban, khususnya di tulang leher, nah ini korbannya akan jatuh pada kondisi kesulitan bernafas. Berarti untuk jenis tandu yang lentur memiliki keluhan seperti itu sebenarnya tidak digunakan, tidak standar ya. Ya, seperti yang dijelaskan Pak Rudi tadi bahwa dalam jenis tandu yang digunakan petugas kesehatan dalam menolong korban itu ada dua jenis tandunya tadi. Seperti yang Mbak Ica bilang tadi bahwa ada yang tandu darurat, ada tandu permanen. Kalau yang tandu darurat itu seperti yang digunakan misalnya ada pemain sepak bola yang mengalami cedera, nah, maka digunakan itu tandu yang sifatnya darurat, bisa bahannya terbuat dari terpal ya, dan kondisi daripada korban itu tidak dalam kondisi datar. Tapi untuk kasus-kasus yang kecelakaan lalu lintas itu yang terbukti adanya bahwa risiko terjadinya trauma kepala dan tulang leher itu cukup besar, maka digunakan tandu yang permanen. Tandu yang permanen itu adalah bisa terbuat dari papan, tapi bisa juga terbuat dari bahan keras yang terbuat dari bahan plastik yang memang bentuknya keras tapi ringan. Tapi yang kemudian dicontohkan tadi itu kan papan, dan itu harus ada tali untuk mengikat untuk mempertahankan korban sehingga tidak mengalami jatuh dari tandu itu. Baik. Berarti pada saat ada evakuasi korban kecelakaan lalu lintas harus dengan prosedur seperti yang disimulasikan tadi Pak Roni? Ya, sebaiknya begitu. Nah, cuman kan memang dalam kondisi yang tidak ada tandu, maka bisa memindahkan korban itu dengan cara sistem balok tadi, seperti yang disimulasi pada peragaan simulasi yang pertama. Yaitu prinsipnya dan memindahkan korban itu harus minimal 3 orang. 3 orang harus memindahkan korban, jangan kurang dari 3 orang. Kemudian prinsip yang kedua adalah proses mengangkat korban itu dalam
hitungan aba-aba yang serentak dan diusahakan posisi korban itu dalam garis yang horizontal. Seperti yang dijelaskan Pak Rudi tadi adalah antara posisi kepala, tulang leher dan punggung dan tulang belakang ini dalam posisi yang sejajar. Kemudian daya tumpuk. Jadi proses pemindahannya itu bertahap. Tahap pertama dipindahkan bebannya ke paha daripada penolong, kemudian dipindahkan ke dada daripada penolong, kemudian baru naik, kemudian baru dipindahkan kalau tidak ada tandu. Tetapi memang karena harus minimal 3 orang ini memungkinkan bahwa posisi daripada korban ini dalam keadaan, dan jangan dibiarkan tadi ada tangan yang sempat terjuntai atau kaki yang sempat lepas, itu tidak boleh dalam proses evakuasi korban. Itu memang prinsip mendasar. Baik, dan untuk lokasi pemindahan ini sendiri apakah harus datar juga Pak Roni? Nah, ini kalau misalnya kecelakaan lalu lintas bis yang masuk jurang itu mungkin Pak Rudi bisa menjelaskan ini. Jadi memang lokasi pemindahan itu memang sebaiknya juga harus datar. Ya, jadi itu akan mempermudah nanti dari petugas kesehatan atau mungkin dari masyarakat ketika akan memberikan bantuan. Kita bayangkan kalau lokasinya itu nanti curam, itu gimana cara menolongnya. Nah, ya memang ada teknik-teknik tertentu ya. Cuman kalau kita memindah ke tempat itu memang harus mencari lokasi yang lokasi yang aman. Ya, jadi yang aman dan aksesnya juga harus baik, harus mudah gitu. Ketika nanti mungkin ada ambulan datang, itu akan mudah untuk segera dievakuasi dan segera bisa dikirim ke rumah sakit atau tempat pelayanan yang bisa lebih mudah untuk diberikan pertolongan. Dampak paling buruk ini kalau kita berbicara dampak paling buruk dari kesalahan prosedur evakuasi ini apa, Pak Rudi dan Pak Roni? Iya, kalau dampak paling buruk kan mesti meninggal, iya. Nah, jadi yang kedua bisa jadi ada satu komplikasi atau mungkin efek ya, efek. Jadi kalau kita lihat di masyarakat kadang-kadang kita kan ketika mengevakuasi kan ada yang megang kepalanya, ada yang megang kakinya sudah diginikan kan. Nah, itu kita tidak tahu di mana letak adanya luka, di mana letak adanya ini traumanya ini, sehingga ya namanya masyarakat kadangkala memang kurang memahami di dalam teknik evakuasi, sehingga niatnya baik sih sebetulnya menolong, tapi juga justru menambah keparahan dari korban tersebut kalau di situ terjadi kesalahan dalam evakuasi itu. Ya. Baik, saya kembali ke Pak Roni. Saya pernah mendengar Pak di masyarakat ini bahwa ketika terjadi kecelakaan, korban tidak boleh diberikan minum. Itu kenapa Pak? Tidak boleh langsung diberikan air? Mungkin berkaitan begini ya. Tadi sudah seperti yang diperagakan oleh mahasiswa saya tadi bahwa langkah pertama kalau kita akan melakukan pertolongan pada korban, kita mengecek respon daripada korban. Korban itu harus kondisinya dia dalam kondisi sadar apa bukan. Kondisinya sadar apa bukan. Kemudian kita dengan cara kita menepuk bahunya sambil memanggil nama bapak gitu ya. Nah, apabila kondisi korban itu dalam kondisi yang ada korban itu memang kondisinya sadar, tetapi dia dipanggil namanya dia tidak berespon. Kita memungkinkan nanti kalau seandainya nanti ya satu sisi mungkin merasa kasihan, pasiennya kok merasa haus tuh dikasih minum. Yang kita takutkan adalah terjadinya proses aspirasi, yaitu masuknya benda asing ke dalam paru-paru, yang dimana kondisi pasien itu kondisi kesadarannya belum total pulih seperti semula. Nah, jadi memang bukan dalam artian pendapat saya itu melarang gitu ya. Jadi betul-betul kalau mau memberikan suatu minum atau makanan pada korban pasca kecelakaan lalu lintas, harus dipastikan dulu kesadaran daripada korban. Karena kalau tidak seperti itu, maka akan menambah masalah baru, seperti masuknya air tadi atau benda asing tadi itu ke dalam sistem paru-paru yang menimbulkan penyumbatan dan menimbulkan masalah baru gitu. Baik, ini mungkin harus diperhatikan juga oleh pemirsa di rumah ya. Baik, kemudian Pak Roni, saya ada pertanyaan lagi bahwa ketika ada korban kecelakaan yang mengalami luka, di mana ada pendarahan yang terus-menerus, bahwa solusi untuk menghentikan pendarahan adalah tidak membalut luka itu dengan menggunakan kain, tapi menggunakan plastik, kemudian baru ditutup dengan kain, karena dengan asumsi bahwa kain itu menyerap darah, sedangkan menghentikan sementara dengan menggunakan plastik kemudian dibalut dengan kain. Yang benar seperti apa Pak Roni? Ya,
Menghadapi pasien-pasien korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami perdarahan, prosedur yang lazim digunakan dalam standar pertolongan pertama itu adalah istilahnya balut tekan. Mengenai bahan yang digunakan, bahan yang digunakan itu prinsip yang diutamakan adalah kita bagaimana caranya supaya perdarahan daripada korban itu tidak terjadi secara terus-menerus, sehingga bisa menyebabkan pasien banyak darah yang terbuang atau hilang, maka bisa menimbulkan ancaman baru pasien mengalami kondisi pingsan atau shock dalam istilah dunia kesehatan. Mengenai tadi itu bahwa di dalamnya itu kain, kemudian baru di luarnya itu plastik. Di dalamnya plastik, Pak? Oh, di dalamnya plastik ya? Di luarnya dibalut dengan, karena kalau kain mungkin kan menyerap, dia menyerap darah. Sedangkan plastik kan dia tidak menyerap, bersifat plastik. Kalau menurut pemahaman saya selama ini ya, bahwa itu tidak pernah kita lazim itu dilakukan gitu ya. Biasanya itu memang balut tekan itu ya memang menggunakan tentu ya dalam hal menghentikan perdarahan itu sebaik mungkin menggunakan kainnya itu yang menekan balutan luka itu, tapi kain yang bersih. Bukan dalam artian bahwa kainnya itu juga kotor, maka akan muncul masalah baru, infeksi pada luka pada daerah korban itu. Kalau pada saat kecelakaan, Pak, kita tidak menemukan ya ada kain bersih. Bahan apa yang bisa digunakan pada saat itu? Mungkin menggunakan tali temali. Jadi kalau memang tidak ada kain atau apa ya kita bisa apapun. Nah, ini kondisi emergensi kan ya. Jadi kalau kondisi emergensi itu bisa aja kaos bisa, baju bisa untuk segera menghentikan perdarahan tersebut. Ya, yang penting tadi itu balut dan tekan, karena memang nanti dengan penekanan tadi harapannya memang pembuluh darah tadi itu yang mengeluarkan darah bisa berhenti. Ya, jadi kita prinsipnya memang harus menghentikan perdarahan. Nah, jadi tapi kita tidak menggunakan plastik. Ya. Jadi memang harus kainnya yang menekan pembuluh darah itu. Mungkin dengan kekuatan ikatannya juga ya, Pak ya? Ya. Ya. Itu juga harus diperhatikan. Ya. Jadi jangan sampai juga terlalu kuat. Ya. Jadi karena kalau terlalu kuat nanti sirkulasi aliran darah yang menuju ke ujung ini akan berkurang. Jadi nanti bisa juga menyebabkan kekurangan oksigen atau kekurangan aliran darah ke ujung, itu bisa juga menyebabkan kematian nanti. Jadi juga harus tetap diperhatikan ya. Jadi tidak terlalu betul-betul kuat. Nah, jadi memang kadang-kadang itu memang ada jedanya, kadang dilepas, kadang diikat kembali. Berarti dibutuhkan ketelitian ya di sini, Pak, dalam memberikan pertolongan untuk menghentikan perdarahan ini. Baik, ini terakhir Pak Rudi dan Pak Roni, mungkin ada tips yang ingin disampaikan ke pemirsa di rumah ataupun saran mengenai evakuasi korban kecelakaan lalu lintas. Pak Rudi dulu. Ya, jadi pemirsa Rema TV yang berbahagia, di dalam memberikan evakuasi kepada korban ini sebetulnya sekarang tidak hanya dilakukan oleh petugas kesehatan, masyarakat harus punya kemampuan di dalam melakukan evakuasi tersebut ya, karena yang pertama kali menghadapi korban itu adalah masyarakat. Jadi sehingga masyarakat di sini harus punya kemampuan, jadi bisa aja melalui suatu pelatihan atau mungkin melalui suatu kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan pertolongan pertama pada korban, sehingga dengan pertolongan pertama tersebut bisa diharapkan menurunkan angka kematian dan juga angka kecacatan yang lebih tinggi. Jadi saya mungkin harapkan juga kepada masyarakat ya di dalam harus membantu mungkin khususnya juga petugas kesehatan, juga kepolisian, dan juga harus kita saling bahu-membahu di dalam menangani korban supaya bisa mencegah terjadinya kematian dan kecacatan yang lebih lanjut. Ini itu. Baik, Pak Roni ingin menambahkan? Baik, pemirsa Dharma TV yang berbahagia, pada kesempatan ini kami menyampaikan himbauan bahwa apabila masyarakat menemukan korban mengalami kecelakaan lalu lintas, segeralah bertindak, jangan takut atau membiarkan korban. Prinsip yang utama adalah korban dalam kondisi berbahaya perlu dievakuasi dari tempat kecelakaan. Tapi sebelum melakukan tindakan evakuasi korban, hati-hati dalam memindahkan korban. Prinsip-prinsipnya adalah dalam memindahkan korban itu jangan sampai menimbulkan masalah tambahan seperti injuri pada tulang belakang, leher, dan kepala. Baik. Demikian. Menarik sekali. Terima kasih Pak Rudi dan Pak Roni sudah hadir di Stetoskop edisi pada hari ini. Dan saya yakin informasi yang telah disampaikan oleh Pak Roni dan Pak Rudi banyak sekali manfaatnya pemirsa, bahwa dalam sebuah kehidupan ini
kita dituntut untuk bisa saling bahu-membahu dalam menolong sesama, karena kecelakaan lalu lintas tidak hanya terjadi pada satu orang saja, bisa terjadi pada diri kita sendiri, teman kita, saudara kita. Karena itulah pentingnya di sini saling bahu-membahu. Saya Ica Rizky beserta seluruh kru yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat selalu untuk keluarga Anda dan sampai jumpa.